Hello, good morning everybody. How are you today? Bagaimana kabar Anda hari ini? I hope you are all happy. Saya berharap semuanya berbahagia pada hari ini. Okay, in the first meeting, we have to listen is about cause and effect. Di pertemuan pertama, kita akan belajar tentang materi cause and effect. Nah, ya, bagaimana itu cause and effect? Nah, kita lihat di video berikut ini. Excuse me, Miss Freer. Sorry, I am late. Why are Sorry, you saya late, terlambat. Emery? Kenapa terlambat? I'm late to Emery? school because I got a flat tire. Oh, I Saya see. terlambat karena Okay, now please have a mengalami seat. ban kempes, katanya. Next time, don't be late again. All right, miss. Thank you. Alright, Miss. Thank you. Nah, tadi ada percakapan antara Emery dengan Freya. Jadi dengan ibu gurunya tadi, Miss Freya, disampaikan, Miss Freya bertanya, kenapa terlambat Emery? Katanya. Nah, dia mengatakan, sorry I'm late. Saya terlambat karena I got a flat tire. Katanya flat tire karena bannya kempes. Nah, itu sebab akibat kenapa terlambat karena bannya kempes. Itu yang akan kita bahas. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah bisa dilihat di layar. Melalui video pembelajaran dan diskusi, peserta didik mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab dan akibat, sesuai dengan konteks penggunaannya dengan baik dan benar. Nah, di sini unsur kebahasaan yang diperhatikan adalah penggunaan because, since, as, because of, due to, thanks to, owing to, and bla bla bla. Masih banyak lagi. Nah, kemudian melalui video pembelajaran peserta didik mampu menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab akibat dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks yang tepat. Nah, dalam pertemuan pertama ini, saya akan membahas tentang penggunaan unsur kebahasaan cause and effects dengan kalimat because, since, and as. Namun sebelum itu kita bisa melihat cause and effect adalah kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Bisa dilihat ini ya, hubungan sebab dan akibat. Nah, terdapat beberapa linking words of cause and effect. Jadi meliputi ini, kalian bisa perhatikan penggunaan cause and effect. Ada yang dikatakan subordinating conjunction. Jadi ada 3 penggunaannya. Ada because, since, and as. Kemudian penggunaan cause and effect yang digunakan untuk preposisi, ini ada because of, ada due to. Kemudian ada coordinating conjunction, ini. Jadi penggunaannya ada so, ada for. And conjunctive adverb ada therefore, consequently. Nah, kemudian ada preposisi yang meliputi penggunaan owing to and thanks to. Nah, dalam pertemuan kali ini saya hanya akan membahas tentang because, since, and as. Jadi mohon diperhatikan dengan baik. Nah, penggunaan cause and effect sebagai subordinating conjunction jadi meliputi because, since, and as. Ada 3. Nah, ini adalah penggunaan conjunction yang menggabungkan klausa yang bisa berdiri sendiri atau independent clause dengan klausa yang tidak bisa berdiri sendiri atau dependent clause. Klausa itu merupakan kalimat yang terdiri dari subjek yang diikuti dengan predikat. Contoh, misalnya, everyone buys it. Kemudian kalimat yang kedua, it is reasonably priced. Jadi kalimatnya, setiap orang bisa membeli. Nah, itu harganya
terjangkau. Bagaimana menggabungkan dua kalimat? Setiap orang bisa membeli, harganya terjangkau. Nah, kenapa setiap orang bisa membeli? Diakibatkan karena harganya terjangkau. Jadi kalimatnya ada. Digabungkan menggunakan because, since, dengan as. Contoh kalimatnya, everyone buys it because it is reasonably priced. Nah, ini penggunaan because. Nah, and then the second one, penggunaan since. Jadi, everyone buys it since it is reasonably priced. Dan yang terakhir, everyone buys it as it is reasonably priced. Nah, itu contohnya. It's easy, right? Saya rasa mudah. Kemudian contoh yang kedua, ini kalimatnya adalah, you don't believe me. Kemudian kalimat berikutnya, I won't give evidence. Jadi ada dua kalimat. Kalimat yang pertama, you don't believe me. Kamu tidak percaya padaku. Kalimat yang kedua, I won't give evidence. Saya tidak akan memberikan bukti. Nah, kenapa dia tidak memberikan bukti? Karena you don't believe me. Kamu tidak percaya padaku. So that, jika kalian ingin menggabungkan dua kalimat ini, gunakan kata because, since, and as dengan penempatan di tengah-tengah seperti ini. Jadi kalimatnya menjadi, I won't give evidence. Saya tidak akan memberikan bukti because you don't believe me. Karena kau tidak percaya padaku. Nah, bisa penggunaannya menggunakan since, sama maknanya. Juga penggunaan as. Jadi dalam hal ini, since bukan berarti sejak. Atau as berarti seperti. Tapi bermakna karena. Kemudian contoh yang ketiga dalam penggunaan because, since, and as yang berada di tengah-tengah. Ini I will do anything for you. Saya akan melakukan apapun untukmu. Kemudian kalimat yang kedua I love you. Nah, kalimat ini digabung. Kenapa dia melakukan segalanya untukmu? Karena dia mencintaimu. Nah, kalimatnya digabung. I will do anything for you. Saya akan melakukan apapun untukmu because I love you. Nah, ini tinggal diganti penggunaan since dan penggunaan as. Lalu bagaimana penggunaan because, since, and as menggunakan model yang berbeda? Ya, ini dicontohkan di kalimat berikutnya. Ini jika memulai dengan klausa dependen atau klausa yang tidak bisa berdiri sendiri, maka kamu harus memisahkannya menggunakan koma. Jadi bagaimana contohnya? Biasa lihat di contoh 4. Everyone buys it. Ini sama seperti contoh 1. Setiap orang membeli. It is reasonable price. Itu harganya terjangkau. Jadi bagaimana menggabungkannya? Menggunakan kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. Ini. Menggunakan kata because diisi di depan. Namun antara kalimat pertama dan kalimat kedua dipisahkan menggunakan koma. Ini komanya. Nah, jadi kalimatnya, karena harganya terjangkau, setiap orang bisa membeli. Gitu. Jadi karena harganya terjangkau, setiap orang bisa membeli. Sama seperti ini. Karena harganya terjangkau, setiap orang bisa membeli. Bisa dipahami sampai di situ ya. Oke, next. Contoh example 5 ya, contoh 5. You don't believe me. I won't give evidence. Nah, bagaimana cara buat kalimatnya? Jadi tempatkan dulu ini because di depan. Karena kamu tidak percaya padaku, saya tidak akan memberikan janji, tidak akan memberikan bukti. Jadi, kenapa dia tidak memberikan bukti? Karena kamu tidak percaya. Jadi, because you don't believe me, I won't give evidence. Jadi, begitu juga penggunaan since dengan as. Kemudian contoh terakhir, I will do anything for you, I love you. Nah, jadi tuliskan dulu kausnya, sebabnya. Apa sebabnya? Ini karena saya cinta padamu. Jadi, saya melakukan apapun untukmu. Tapi hanya dipisahkan menggunakan koma.
Ini penggunaan because, since, dan as. Nah, ini ada note, catatan. Apa catatannya? Catatannya adalah penggunaan as dengan since formal. Katanya lebih more formal than, lebih formal daripada because. Jadi kalau Anda ingin bercerita dengan teman bisa menggunakan because. Misalnya because I love matematika, so because I love matematika I will do all the work. Jadi karena saya suka matematika, saya cinta matematika, saya mengerjakan semua tugasnya. Misalnya dengan teman. Tapi kalau kamu bercerita dengan orang yang lebih tua, yang lebih sopan, maka kamu harus menggunakan since atau as. Misalnya, since I like mathematics, I will do anything work. Jadi karena saya suka matematika, saya mengerjakan semua tugas matematika. Nah, untuk mempermantap materi ini, bisa kalian kerjakan di rumah, dituliskan di buku catatan Anda, kemudian diupload di Google Classroom sebagai tugas 1. Nah, tugasnya adalah membuat kalimat cause and effect dengan menggabungkan klausa berikut menggunakan because, since, and as. Ada yang di awal, kemudian ada yang di tengah, sesuai dengan contoh 1 dan 6 yang ada. Jadi kalian bisa lihat lagi contohnya. Kemudian tulis jawaban Anda di buku catatan bahasa Inggris dan upload hasilnya di Google Classroom di tugas 1. Jadi bisa kalian lihat nanti di tugas 1 di Google Classroom. Soalnya ada 4. Jadi nomor 1, ini digabungkan 2 kalimat ini menjadi 1 kalimat menggunakan because, kemudian menggunakan since, dan juga menggunakan as. Jadi penggunaan because, since, dengan as, yang pertama di tengah-tengah, kemudian yang kedua penggunaannya yang di awal. Oke, saya rasa cukup demikian video kali ini. Nah, jangan lupa penggunaan because di tengah-tengah itu digunakan untuk kalimat yang diawali dengan kalimat independent clause atau kalimat yang bisa berdiri sendiri. Kemudian dengan kalimat dependent, digabungkan dengan kalimat dependent clause. Oke, I think that's all. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Dan kita lanjut di pertemuan kedua masih tentang cause and effect dengan penggunaan yang berbeda. Oke, thank you very much. Good morning.